Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila qawlihi wal bid'atu kama qala Syekh Zarruq fi Uddatil Murid. Kawan-kawan, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sampai kepada pembahasan wal bid'atu. Wal bid'atu, adapun bid'ah, kama qala Syekh Zarruq, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Zarruq Al-Fasi. Ini salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut mazhab Maliki, dan beliau sebenarnya konsentrasi karya-karyanya itu dalam pembahasan tasawuf. Uddatul Murid ini juga karya tasawuf yang dimana beliau itu pengikut dari Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi Imam Zarruq ini adalah Syadziliyah, pengikut Syadzili, namun sudah membuka cabang sendiri yang disebut dengan Syadziliyah Zarruqiyah. Beliau di sini dikutip oleh Hadratus Syekh dalam rangka menerangkan apa itu bid'ah. Bid'ah, setelah kemarin kita membahas tentang sunnah, sekarang kita membahas lawannya, yaitu al-bid'ah. Al-bid'ah menurut Syekh Zarruq dalam kitab Uddatul Murid, syar'an, secara syariat adalah ihdatsu amrin, nganyar-nganyari perkara atau membuat perkara baru fid-dinih, dalam urusan agama, yushbihu, yang serupa, ayyakuna, seakan-akan, minhu, bagian dari agama. Jadi membuat membuat perkara baru dalam urusan agama yang serupa dengan agama. Walaysa minhu, padahal kenyataannya bukan bagian dari agama. Itu adalah bid'ah menurut Syekh Zarruq Al-Fasi. Sawaun, baik perkara baru tersebut kana bisurah, dalam gambarannya saja, dalam formatnya saja, au bil haqiqah, atau dalam hakikatnya. Liqaulihi, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi definisi ini disandarkan kepada sabda Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man, adapun orang, ahdatsa, yang memperbaharui atau membuat-buat perkara baru, fi amrina, dalam urusan agama kami, kata Rasulullah, hadza ma laysa minhu, sesuatu yang bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka perkara tersebut tertolak. Nah, di ceramah Al-Habib Ali Al-Jufri itu beliau menekankan pada kata minhu. Minhu di dalam ajaran pesantren, minnya itu litab'id, sebagiannya. Minhu fahuwa raddun. Artinya tidak semua yang ihdas, tidak semua yang diperbaharui itu kemudian raddun, kemudian tertolak. Raddun ay mardudun, tidak. Tapi minhu, sebagian. Ini orang cenderung lupa, sehingga lebih konsentrasi kepada wa qaulihi, dan sabda Nabi yang lain, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu muhdatsatin, dan setiap perkara yang baru, bid'atun, itu adalah bid'ah. Orang
atau terutama kelompok yang suka membid'ahkan, kata favoritnya adalah bid'ah, itu biasanya konsen dan fokus pada hadis wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru pasti bid'ah. Padahal di hadis sebelumnya yang dikutip oleh Hadratus Syekh itu ada kata-kata ma laisa minhu. Minnya litab'id, sehingga memungkinkan ada hal-hal baru yang tidak masuk dalam kategori bid'ah. Nanti akan dirinci oleh Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari mana yang masuk kategori bid'ah, mana yang masuk ke sunnah, dan mana yang masih diperdebatkan, seperti itu. Jadi tidak seluruhnya kemudian raddun, kemudian tertolak. Setiap sesuatu pasti tertolak. Semisal banyak hal-hal baru di dalam agama ini yang dibenarkan. Semisal adanya adzan 2 kali, itu bid'ah di hari Jumat. Itu termasuk bid'ahnya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman yang kemudian mensyariatkan atau membuat aturan ada adzan 2 kali di hari Jumat. Kemudian tarawih secara berjamaah, itu adalah bid'ahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu yang ngarang ada mari kita sholat tarawih secara berjamaah setelah melihat orang-orang di Masjid Nabawi, di Masjidur Rasul itu sholat dewe-dewe, sholat sendiri-sendiri. Alangkah baiknya kita satukan kemudian berjamaah. Itu juga bid'ah. Kemudian adanya mihrab gitu ya. Mihrab di dalam langgar ataupun di masjid, di musalla, itu juga bid'ah. Di zaman Nabi tidak ada mihrab. Tidak ada tempat imam, itu tidak ada. Kemudian banyak sekali kalau kita mau berbicara bahwa setiap yang baru itu bid'ah. Enggak seperti itu. Makanya dalam komentar Al-Imam An-Nawawi ketika mengomentari wa kullu muhdatsatin bid'ah, itu ma min amin illa wa yukhassas. Tidak ada perkara umum kecuali pasti ditaksis, pasti dikecualikan, pasti dikhususkan, pasti ada khasnya. Makanya di dalam usul fiqh itu kita mengenal am, kita mengenal khas. Ada nas yang bersifat umum, ada nas yang bersifat khusus. Nah, itu kata-kata Imam Nawawi mengatakan ketika mengomentari hadis ini ma min amin illa wa yukhassas. Tidak ada kata umum kecuali pasti ditaksis. Nah, ini beberapa hal terkait hadis yang dijadikan landasan oleh oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berdasarkan pengutipannya kepada Imam Zarruq. Kemudian waqad bayyanal ulama'u, sungguh telah menjelaskan para ulama rahimahumullah annal makna, bahwa makna fil hadisainil madhkuraini, di dalam 2 hadis yang telah disebut, yaitu hadis man ahdasa dengan wa kullu muhdatsatin bid'ah, raji'un, itu kembali li taghyiril hukmi, pada perubahan hukum, bi'tiqadi ma, karena meyakini sesuatu laisa bi kurbatin kurbatan, meyakini sesuatu yang sebenarnya bukan masuk kurbah, bukan masuk ketaatan, tidak masuk kategori taat tapi dianggap taat. La mutlaqal ihdatsih, tidak hanya secara mutlak memperbarui sesuatu, bukan itu. Karena qad tanawalathu syari'atu, syariat telah menjelaskan bi usuliha, dengan usulnya, dengan pembahasan usulus syariah, fayakunu, maka ada ihdas itu kemudian kapan dianggap bid'ah, raji'an, itu harus dikembalikan ilaiha, kepada syariat atau kepada usulus syariat. Jadi tidak serta-merta setiap yang baru itu pasti bid'ah, tidak. Tapi kita harus memahami usulus syariah, memahami asal usul syariat, au bi furu'iha,
atau dengan cabang-cabang syariat fayakunu makisan 'alaiha, maka kemudian nanti dikiaskan 'alaiha atas furu'us syariah. Jadi setelah ini Hadratus Syekh nanti akan memberikan pembahasan lebih rinci mengenai cara-cara menghadapi sesuatu yang dianggap bid'ah atau sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu masuk kategori bid'ah bagaimana? Apabila bagaimana? Nah, ini di sini dikatakan qala. Berkata Imam Zarruq, wa mawazinuha thalathatun. Adapun timbangan, neraca dan standar bid'ah itu ada 3. Jadi kapan disebut bid'ah, kapan tidak masuk kategori bid'ah, itu neraca, cara, dan pola untuk memahaminya itu ada 3. Al-awwaluh, yang pertama, ayyanzura fil amril muhdats, melihat perkara yang dikerjakan, melihat objeknya, melihat perkaranya. Umpamanya maulid itu bid'ah. Nah, kita lihat maulidnya, bukan pelakunya. Nanti ada teknik lain melihat pelaku. Jadi ada cara dengan melihat perkara yang disebut bid'ah. Cara pertama. Cara kedua adalah dengan cara melihat subjek, pelaku. Nah, cara yang ketiga yang nanti akan disebutkan di dalam kitab ini adalah dengan melihat mizanus syariah, dengan melihat timbangan syariat. Kita coba pada sesi ini akan masuk kepada cara pertama. Ayyanzura fil amril muhdats, melihat perkara yang dianggap bid'ah. Fa in syahida lahu mu'dhamus syariah, fa in syahida, jika menyaksikan dengan dalil, lahu terhadap amrul muhdas, mu'dhamus syariah, yaitu dominan atau banyak mu'dhamus syariah, kebanyakan syariat, wa asluha, dan asalnya syariat, falaysa bid'ah, maka hal tersebut tidak dianggap bid'ah. Jika mu'dhamus syariah wa aslus syariah itu bersaksi bahwa itu dibenarkan, maka tidak masuk kategori bid'ah. Umpamanya begini, kita coba dengan teknik ini melihat maulid ya. Maulid itu isinya apa? Niki birci kelun. Ditafsil dulu, diperinci dulu isi dari maulid itu apa. Oh, isi dari maulid itu adalah puji-pujian terhadap Nabi. Oh, isi maulid itu adalah sedekah. Oh, isi maulid itu adalah pertemuan antara muslim dengan tetangganya, dengan undangan dan selainnya. Oh, isinya maulid itu apa lagi selain pujian terhadap Rasul, membaca istighfar. Oh, isi maulid itu membaca sholawat ala Nabi. Jika seluruh isinya itu sudah kita uraikan ya, kemudian mu'dhamus syariah bersaksi bahwa itu benar, kita coba lihat, membaca sholawat dibenarkan apa tidak secara syariat? Dibenarkan. Bersedekah, arba jeponreng madura, dibenarkan apa tidak menurut syariat? Dibenarkan. Apalagi memuji Rasul dibenarkan apa tidak? Dibenarkan oleh syariat, sepanjang memuji tersebut tidak sampai pada kultus menganggap Rasul itu Tuhan, seperti dalam Kristen. Orang Kristen itu kebablasan ketika memuji Yesus sampai mengatakan Yesus ibnullah. Maka itu diperbolehkan. Dauh Nabi, la tatruni kama atarratin nasara ibna Maryam. Jangan kebablasan memujiku sebagaimana orang Nasrani memuji ibna Maryam. Nah, batasannya hanya itu. Pujilah Nabi setinggi langit boleh. Bahkan Allah sendiri yang mencontohkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adim. Sungguhnya engkau Muhammad itu di atas akhlak yang agung. Allah sendiri muji, masa kita umatnya tidak boleh memuji? Kemudian isi maulid itu apa tadi? Sholawat, pujian, bersedekah, bertemu sesama muslim gitu kan.
Apa itu tidak disyariatkan? Silaturahim disyariatkan. Maka mu'dhamus syariah, dominannya syariat itu bersaksi bahwa ini boleh. Jika ini boleh, maka falaisa bibid'atin. Nah, itu yang dimaksud dengan mu'dhamus syariah. Fa in syahida lahu mu'dhamus syariah falaisa bibid'ah. Jika telah disaksikan oleh dominannya syariat itu boleh, maka tidak masuk kategori bid'ah. Meskipun Nabi umpamanya dalam bentuk seperti itu, seperti maulid itu tidak pernah merayakan. Tapi kan isinya maulid itu disaksikan oleh syariat, oleh mu'dhamus syariah, itu dominannya boleh. Baik, yang tidak boleh apa umpamanya di dalam maulid itu? Oh, yang tidak boleh misalkan ada ikhtilat bainar rijal wan nisa. Ada perkumpulan, ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Maka itu ketidakbolehannya itu kan bersifat aridi, anyar teko gitu loh. Bukan inti dari isi maulid gitu kan. Tapi bersifat aridi. Maka sesuatu yang dilarang oleh syariat tapi sifatnya aridi ya kita cegah. Umpamanya misalkan ya kita pisah dong antara laki-laki dan perempuan supaya tidak ikhtilat, supaya tidak campur. Kemudian apa lagi pelanggaran yang ada di dalam maulid? Oh, kelewatan batas. Misalkan mereka itu jor-joran ketika maulid sampai maksa, sampai ada yang apa namanya, yang cari kasab di luar itu tidak mau pulang jika tidak sanggup menghadirkan kemewahan di dalam maulid. Nah, kan ada beberapa desa yang seperti itu. Jadi kalau bermaulid itu mestinya ya rokoknya kiai itu setoros gitu, atau satu pak gitu kan. Kemudian nanti salamnya sekian. Nah, itu juga bersifat aridi. Kita bisa mencegahnya gitu. Bukan kemudian mencegah maulid karena di dalamnya ada perilaku yang tidak pas menurut syariah, itu tidak benar. Sama dengan lumbung padi, okay? Kita petani mengumpulkan padi, kemudian di dalamnya ada tikus, maka yang kita usir itu tikusnya atau kita bakar saja padinya. Nah, maka yang benar itu adalah mengusir tikus ya, bukan malah membakar lumbung padi. Nah, aslus syariah, mu'dhamus syariah itu sudah memperbolehkan maulid. Kenapa kita malah sibuk dengan hal-hal yang aridi, yang anyar teko, yang datang kepada maulid kemudian merusak citra maulid? Maka yang merusak citra maulid itu yang kita cegah, bukan mencegah maulidnya gitu loh. Karena mu'dhamus syariah itu sudah menyaksikan bahwa di dalam maulid itu laisa bibid'ah. Wa in kana jika ada perkara yang baru datang itu mimma ya'ba dzalik, sesuatu yang ditolak bikulli wajhin, dari seluruh wajah, dari seluruh arah, fahuwa batilun wa dhalalun, maka itu batil dan sesat. Kalau setelah dirinci ibirci lo ipangki, syariat tetap nolak bikulli wajhin, umpamanya ngadakan apa? Ngadakan orkes gitu. Satu pesta ngadakan orkes. Kita cari arah atau aspek-aspek di dalam orkes tersebut yang diperbolehkan menurut syariat itu kan tidak ada. Mimma ya'ba dzalik. Maka itu adalah perbuatan batil sekaligus juga dhalal. Jadi ini udah ada dua macam ya. Pertama, oleh mu'dhamus syariah dia diterima. Dominan syariat menerima perilaku tersebut seperti maulid tadi. Kemudian yang kedua, ini mu'dhamus syariah nolak bikulli wajhin. Dari segala arah, segala aspek dicari pembenarnya memang tidak ketemu gitu. Maka itu pasti batil wa dhalal. Nah, macam yang ketiga adalah wa in kana, jika ada al-amrul muhdas itu, perkara yang baru itu, mimma taraja'at fihil adillah, termasuk sesuatu yang taraja'at, saling tarik ulur, fihi di dalam ma,
al-adillatuh, beberapa dalil. Dalilnya saling tarik ulur. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Nah, begitu. Wa tanawalatis subhah. Kemudian di situ ada kesyubhatan, ada keserupaan. Wastawat fihil wujuh. Kemudian al-wujuh, seluruh aspek itu sama, sepadan. U'tubirat wujuhuha. Maka dianggaplah seluruh aspeknya. Fama tarajjaha min dzalik ruji'at ilaih. Apapun yang dianggap unggul, dalil mana yang diunggul, maka itulah yang dijadikan sandaran. Gitu. Nah, macam yang ketiga ini saling tarik ulur. Gak ada yang dominan, gitu. Dalil yang membolehkan ya segitu, dalil yang tidak membolehkan juga segitu. Umpamanya yang berlaku di tengah masyarakat seperti sholat hadiah lil mayyit ya. Itu kan ada yang melakukan, ada yang tidak. Nah, di beberapa kecamatan di Bangkalan itu seperti di Kuanyar itu kan sholat hadiah. Nah, ini istawat gitu. Istawat fihil wujuh wa tanawalat as-subha wa taraja'at fihil adillah. Dalilnya saling tarik ulur. Ada yang membolehkan, umpamanya Kiai Abdullah Sahal membolehkan, Kiai Fulan tidak membolehkan. Ini istawat fihil wujuh. Maka bagaimana? Maka itu kembali kepada yang mau mengamalkan. Fama tarajjaha min dzalik ruji'at ilaih. Mana yang menurutmu lebih unggul ya amalkan gitu. Nah, jadi pada mizan yang pertama yang ditawarkan oleh Hadratus Syekh dengan menukil Imam Zarruq itu adalah dengan cara melihat al-amrul muhdas, melihat objeknya. Nah, jika mu'dhamus syariah pertama, jika mu'dhamus syariah bersaksi bahwa itu benar, maka itu bukan bid'ah. Kemudian yang kedua, jika mu'dhamus syariah tidak menemukan pembenarnya, maka itu dhalalun wa batil. Batil wa dhalal. Maka itu perbuatan yang batil sekaligus juga sesat. Kemudian kategori terakhir dalam konteks mizan yang pertama adalah dalilnya itu masih tarik ulur. Ada yang membenarkan, ada yang tidak membenarkan, seperti itu. Nah, maka yang seperti itu juga tidak boleh tergesa-gesa membid'ahkan. Tergantung menurut kamu unggul apa tidak yang membenarkan. Oh, menurut saya yang membenarkan unggul, maka amalkan ya toren, silahkan, monggo. Tapi bagi yang tidak yakin, ya jangan diamalkan. Tapi yang tidak yakin tidak boleh menyalahkan yang sudah yakin benar. Nah, yang sudah yakin benar tidak boleh maksa kepada yang belum yakin itu benar. Nah, itu mizan yang pertama yang bisa kita bahas dalam sesi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.